Sahabat Indonesia, sebetulnya kita bisa mendebat untuk apa jabatan penasihat presiden itu ditambah. Toh sudah ada Menteri Tenaga Kerja, ada kementerian yang mengurusi pekerja migran kita, ada komisi-komisi yang lain. Tapi kita tahu bukan itu penyebabnya. Penyebab utamanya adalah keinginan pemerintah untuk mengkooptasi perjuangan kelompok buruh ini. Karena setiap penguasa tahu kekuatan buruh ini sangat signifikan, makanya perlu diredam. Dan pemerintah berhasil, dua tokoh besar akhirnya bisa dijinakkan. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, Presiden Prabowo seperti yang kita duga, sudah kita dengar rumorsnya beberapa hari sebelumnya, melantik tokoh buruh Said Iqbal yang juga Ketua Partai Buruh menjadi penasihat presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh, masuk dalam Kabinet Merah Putih. Dengan masuknya Said Iqbal di Kabinet Merah Putih, sudah ada tokoh buruh yang berpengaruh di Indonesia ini masuk dalam kelompok pemerintah. Yang pertama, Jumur Hidayat, sudah ditarik sebelumnya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, dan yang kedua Said Iqbal. Lalu apa yang bisa kita baca dari fenomena ini? Banyak persepsi di masyarakat macam-macam, tapi dalam bacaan saya ini adalah upaya presiden, dalam hal ini pemerintah, untuk menarik gerbong buruh dalam barisan pemerintah untuk mendukung semua upaya pemerintah. Dan ini bisa dimaknai dua hal yang berbeda. Di sisi lain, perjuangan pekerja Indonesia atau para buruh ini bisa diwakili dengan adanya tokoh buruh masuk dalam kabinet. Tapi bisa jadi dimaknai sebaliknya. Perjuangan para pekerja Indonesia atau buruh ini bisa diredam karena tokoh buruh ini akhirnya menjadi kepanjangan pemerintah untuk mempengaruhi suara-suara yang ekstrim dari kelompok buruh. Selama ini buruh itu adalah menjadi satu segmen masyarakat yang sangat berpengaruh dalam menyuarakan hak-hak pekerja Indonesia. Demonya di mana-mana dan bisa mempengaruhi investor, mempengaruhi kebijakan negara, dan sebagainya. Nah, dengan masuknya dua tokoh ini, makna yang sebaliknya tadi itu bisa juga memperlemah bahwa perjuangan para pekerja Indonesia terkooptasi dengan kepentingan pemerintah. Ini juga bisa dimaknai presiden seolah-olah tidak konsisten. Presiden beberapa kali menyuarakan tentang efisiensi dalam penggunaan APBN. Kita tahu APBN kita sudah defisit sekian ratus triliun, rupiah melemah semakin parah, sudah di atas 18.000. Tapi di sisi lain, justru presiden menambah portofolio dalam kabinetnya. Penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Ini membutuhkan kos baru, karena jabatan Said Iqbal ini konon setara dengan menteri. Artinya negara melalui APBN
yang notabene adalah uang-uang rakyat, pajak rakyat, termasuk pajak yang dipungut, dikumpulkan oleh kelompok buruh ini membiayai fasilitas yang diberikan negara kepada Said Iqbal. Ini bagi saya kontradiksi dari Presiden Prabowo. Bisa juga dikatakan ini paradok Prabowo. Salah satu sisi menyuarakan efisiensi, di sisi lain sebaliknya justru membuat penambahan baru yang membutuhkan biaya dari APBN. Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi kalau saya lebih kuat pada pandangan pertama, ini adalah salah satu upaya Presiden Prabowo mengkooptasi, menggenggam tokoh-tokoh buruh agar dijinakkan untuk tidak terlalu liar yang bisa membahayakan pemerintah, dalam hal ini kabinet Presiden Prabowo. Sahabat Indonesia, kita tahu kalau kita tarik ke belakang tahun 98, gerakan mahasiswa buruh itu berjibaku bahu-membahu untuk memprotes kebijakan-kebijakan Orde Baru. Dan setiap saat mahasiswa dan buruh selalu berdampingan untuk menyuarakan, mewakili kepentingan rakyat. Mereka adalah suara murni, suara genuine dari rakyat. Bahkan yang terakhir, Agustus 2025 yang lalu, yang menyuarakan tentang perubahan banyak hal, khususnya dalam policy-policy di DPR maupun pemerintah, juga mahasiswa dan kelompok buruh. Nah, ini artinya apa? Dengan masuknya dua tokoh buruh yang berpengaruh di Indonesia, Said Iqbal dan Jumur Hidayat, kita tidak bisa mengharapkan lagi kelompok-kelompok buruh yang militan itu bisa bahu-membahu dengan mahasiswa dan rakyat dan semua elemen bangsa untuk menyuarakan kritik konstruktif kepada pemerintah. Suara mereka sudah diredam. Kasarnya perjuangan buruh sudah dijinakkan dengan pimpinan-pimpinannya sudah masuk dalam pemerintahan. Ini bisa diartikan perjuangan kelompok pekerja Indonesia atau buruh ini mengalami kemunduran menurut saya, bahkan stagnasi. Aspirasi mereka yang notabene mewakili kepentingan rakyat itu bisa dijinakkan karena tokoh-tokoh besarnya ada di kabinet atau di pemerintahan. Nah, sekarang PR-nya adalah apakah mahasiswa dan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain dengan elemen-elemen rakyat yang lain bisa mengisi kekosongan dengan ketiadaan kelompok buruh dalam berjuang untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Kita tahu gerakan mahasiswa pun sudah dipecah-pecah, dicacah-cacah dalam klaster-klaster tertentu yang mudah sekali dikooptasi. Jadi ini PR besar, sehingga kita melihat bahwa suara masyarakat sudah semakin lama semakin diredam dengan kooptasi tokoh-tokoh buruh ditarik ke pemerintahan. Kita berharaplah kepada kelompok masyarakat sipil, mahasiswa masih mempunyai nurani untuk bersuara. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi menyuarakan kepentingan rakyat. Kita punya hak sepenuhnya untuk mengawal pemerintahan ini. Karena kita melihat check and balances tidak berjalan sebagaimana mestinya. DPR sudah menjadi Dewan Perwakilan Rejim, sudah menjadi perwakilan dari pemerintah. Semua kebijakan pemerintah itu seolah-olah diamini oleh DPR. Kritik-kritik dari berbagai elemen bangsa kepada pemerintah justru dihadang, justru dinormalisasi oleh pembelaan dari DPR.
Kita tahu demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Seharusnya mereka saling mengkontrol sehingga jalannya pemerintahan untuk melayani rakyat ini berjalan dengan baik. Nah, sekarang krisis ekonomi sudah di depan mata. Kita sudah mengalami sendiri. Harga-harga bahan pokok, harga-harga barang-barang yang lain sudah menggeliat naik. Rupiah sudah terdepresiasi sangat tinggi. Menteri Keuangan berkali-kali mengatakan kita masih mempunyai fondasi ekonomi yang kokoh, tapi ini dimaknai oleh rakyat ini jargon kosong. Statement atau pernyataan dari Menteri Keuangan tidak lagi dipercayai oleh publik karena Menteri Keuangan yang baru menggantikan Ibu Sri Mulyani ini awalnya menjadi media darling, menjadi people darling. Tapi kenyataannya semua programnya tidak berjalan. Kita simpel saja melihat. Indikatornya adalah indeks harga saham gabungan anjlok. Rupiah tidak kunjung beranjak dari keterpurukannya. Investor-investor banyak yang kabur. PHK banyak sekali terjadi. Pekerjaan susah sekali didapatkan, kelas menengah turun dengan drastis, daya beli masyarakat melemah. Ini indikator-indikator real yang dihadapi oleh rakyat sehari-hari. Dan ini perlu kita suarakan terus untuk memberikan atensi kepada pemerintah agar bergerak. Jangan rakyat lagi diberikan narasi-narasi yang meninabobokan, yang normatif, tidak tercermin dalam kehidupan real sehari-hari. Untuk menyuarakan ini kita memerlukan kekuatan seluruh elemen masyarakat termasuk para buruh. Tapi kita lihat sekarang tokoh-tokoh buruh sudah dikooptasi, sudah masuk dalam kabinet. Jadi harapan kita masih tersisa dari kelompok-kelompok buruh yang mungkin berbeda pendapat dari gerbong yang digawangi oleh Jumhur Hidayat maupun Said Iqbal. Kekuatannya semakin kecil. Jadi saya jujur sudah tidak punya harapan lagi bahwa suara kita, aspirasi rakyat yang murni yang biasanya diwakili oleh gerakan kelompok buruh ini bisa terjadi lagi di masa yang akan datang karena tokoh-tokohnya dikooptasi. Nah, sekarang tinggal kita, kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa melakukan konsolidasi untuk terus menyuarakan, mengawal, untuk bertindak sebagai oposisi yang positif agar negara ini selamat. Kita punya hak untuk mengkontrol, bukan untuk menjatuhkan rejim, tapi harus mengingatkan kepada penguasa agar hati-hati melakukan tata kelola dalam semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita tahu korupsi luar biasa. Di MBG ada masalah. Korupsinya gila-gilaan, ratusan miliar. Belum lagi korupsi-korupsi yang lain. Jadi sense of crisis dari para elit pejabat-pejabat pembantu presiden ini seolah-olah bertentangan dengan kehidupan realitas yang dialami oleh masyarakat sekarang. Biasanya hal ini disuarakan oleh para mahasiswa, kelompok buruh, dan berbagai elemen masyarakat yang lain. Sekarang kita tahu harus kita hadapi satu kenyataan secara fakta bahwa kelompok buruh kekuatannya sudah diredam karena digenggam dalam kekuasaan dalam hal ini pemerintah. Sahabat Indonesia, sebetulnya kita bisa mendebat untuk apa jabatan penasihat presiden itu ditambah. Toh sudah ada Menteri Tenaga Kerja, ada kementerian yang mengurusi pekerja migran kita.
ada komisi-komisi yang lain. Tapi kita tahu bukan itu penyebabnya. Penyebab utamanya adalah keinginan pemerintah untuk mengkooptasi perjuangan kelompok buruh ini. Karena setiap penguasa tahu kekuatan buruh ini sangat signifikan, makanya perlu diredam. Dan pemerintah berhasil, 2 tokoh besar akhirnya bisa dijinakkan. Ya mudah-mudahan ada kesadaran kolektif dari kelompok buruh yang lain untuk tetap murni menyuarakan kepentingan rakyat. Karena sekali lagi saya katakan, buruh adalah garda terdepan dari perjuangan rakyat untuk menyuarakan kepentingan rakyat dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, mari kita merawat Indonesia dengan tetap kritis kepada penguasa, dengan tetap memberikan koreksi positif kepada penguasa agar Indonesia bisa selamat di masa yang akan datang. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Sampai jumpa.